Nggak kerasa nih udah kita belum nambah data, belum update, belum delete. Sekarang kita mau coba nambah data ya. Kita read udah berhasil ngambil dari database. Nah, tadi kartu controller kita berhasil read. Sekarang kita mau coba create. Ini kan di kartu kita tetap pakai kartu controller ya. Kita buat create. Biasanya dari web dulu sih saya. Mana web. Nah dari routes-nya ini kita tambahin. Ini aja deh home deh. Mau apa deh pakai home. Kita buat create. Mana ya? Create aja deh. Complete ya, complete lah. Create aja deh. Nah ini kita kasih create. Nah ketika halamannya create, dia bakal ngarah ke function yang ada di kartu controller di create. Nah kita buat dulu ini create-nya. Nah, kartu controller. Nah kita buat create. Ini kita ganti create. Nah kalau create itu ininya kosong ya. Nggak perlu ada data apa-apa sebelumnya gitu. Terus kita coba ini juga pasti baru create. Nah ini nggak usah perlu, ini nggak usah dulu. Kita coba testing dulu. Kita ke halaman create. Kita buat dulu view-nya. Ini create ini belum ada view-nya. View. Nah ini baru home show. Kita copy dari yang mana ya? Dari sini aja yang kosongnya. Paste. Nah ini kita ganti create. Nah sekarang kita coba. Ini create. Create tadi apa? Lupa lagi. Create biasa gini. Kita create. Oke udah berhasil ya ke ini create ya. Ini create mana tadi itu? Yang udah kita matiin dulu deh biar nggak ngalangin. Nah kita dapat create. Ini create. Kita tambahin ini deh container. Oh, nah, kolomnya nanti aja kita pakai sini deh. Kita mau create itu, bikin data itu kita butuh form. Nah form itu enaknya ngambil dari sini, tinggal kita tulis aja form. Karena create data itu membutuhkan formulir ya untuk isi-isi data. Nah ini kayak gini, email, password, dan lain-lain. Kita copy aja lah. Nih email dan lain-lain kita copy aja. Seret, kita paste ke sini. Seret, dapat ya form. Nah sekarang saatnya mengisi formnya sesuai dengan yang ada di database. Kita lihat database kita. Nah ini ada ID user, name. Nah kan saya udah bilang tadi ID ini nggak mungkin kita isi. Kalau ID user mungkin nama ini. Nah kita membutuhkan ID user ya. Kita tulis dulu aja deh ID user di sini. Nah, ini lumayan lama sih ngasih ini. Ini kita ID user. Nah ini kita kopas ganti. Nah ini bukan email sih kalau ID user itu teks saja. Ini kita sesuaiin ID-nya. Bentar, terus ini nggak usah pakai. Ini kan buat email aja. Kita hapus. Nah yang penting itu sebenarnya dari situ name-nya itu adalah ID user. Name yang bakal kepake nanti pas ngoper data ke controller. Oke, ini kita copy aja nih karena yang lain-lain aneh-aneh. Copy. Nah MB ini apa ini margin bottom, jadi jarak antara atas ini ke bawah ini tuh 3 gitu. Terus ID user apalagi tadi selain ID, name age hobby. Kita copy nama umur. Nah, ini nggak apa-apa sih, name, ID, age, hobi foto. Nah, saya mau nambahin juga, ngajarin sekalian caranya nambah foto ya. Umur, hobi foto. Hobi foto, kita di kartu ada fotonya nanti. Nah, segini aja cukup. Nah, ini tuh dua updated sama created ini otomatis bakal nambah sendiri nantinya. Dia bakal ngisi sesuai waktu yang sekarang kita update. Nah, oke, coba kita lihat dulu deh.
formulirnya kayak apa nih? Nah, udah kayak gini ya. Sangat sederhana ya. Nah, ini kita tambahin kolom deh, biar bagus. Dia nggak usah gede-gede kolomnya. 4. Nah, kita kasih kolom 4 aja, biar dia nggak sampai ujung layar gitu. Ini di atas home. Ini, enter. Nah, kita taruh ke tengah nih. Cara tengahin kolom gimana ya? Itu nggak perlu dihafalin sih kayak gini, karena kita bisa cari-cari aja. Nah, ini dia pakai justify content center. Row-nya justify content center. Nah, coba kita lihat hasilnya. Apakah dia akan ke tengah? Ah, benar ke tengah ya. Walaupun tidak rapi, tidak apa-apa lah. Yang penting ada dulu. Oke, ID user. Nah, ID user nih isinya gimana? Nah, ID user kan harusnya begini. Udah ada ketentuannya nih. Usernya siapa aja yang tersedia di database. Ada 6. Harusnya kita nggak bisa ngisi ID user yang lain. Contoh, misalnya ID user 7. Nah, ini kan nggak ada di sini. Jadi kita nggak bisa ngisi kayak gitu. Nah, oleh karena itu kita butuh data ini, kita butuh data ini. Oke, kita caranya adalah ngambil data usernya. Nah, ini usernya otomatis sudah ada di model gitu ya. Udah ada dibuatin dari Laravelnya. Kita tinggal ambil user nih, kayak gini. Kayak yang tadi. Tapi ini bedanya user. Kita ganti user all. Nah, kita testing lah, jadi dulu lah. Berhasil nggak kita dapetin data usersnya. Reload, berhasil, kita dapat 6 user sesuai dengan yang ada di sini. Oke, ketika udah berhasil, nah, usersnya kita oper sini. Pakai cara yang sama kayak gini, kita copy aja lah biar cepat ya. Tapi ini users. Udah. Nah, gunanya apa kita ngambil data users ini? Itu untuk nampilin di yang ini tadi, ID user, biar nggak usah kita otomatis ngeliat dari sini nomornya berapa, karena kita bisa langsung tahu nih di sini nih. Gitu. Coba kita sini kita lihat udah dapat ID usernya udah dapat. Pakai select, aduh saya juga lupa select tuh gimana ya, select HTML form. Form label input select. Nah, ini select option. Nah, kita kopas aja. Oke. Nah, kita bakal lakukan for each di sini. Jadi for each sebanyak jumlah usernya, kayak yang tadi sih sebenarnya. Select name-nya apa? Name-nya adalah tadi apa? ID user. Nah, ini kita hapus saja. Kita jadi inputnya bukan teks ya, kita inputnya select, memilih jadinya. Nanti bakal milih di user. Nah, value-nya di tiap ini adalah, nah ini jangan lupa di for each sini. For each, for each. Nah, ini for each apa belum ditulis? Sorry. Each user. Oke. Terus select kita masukin option ya. Nah, nanti bakal berulang sesuai dengan banyaknya user gitu. Isinya apa? Kebanyakan isinya adalah user ID. Ya, isinya bakal ID-nya ya. ID dari users ini gitu. Biar keisinya persis kayak gini. Nah, ID user keisinya ID user beneran. Nah, biar persis kayak gitu. Value tadi ya, di value diisi ini kita hapus saja. Oke. Nah, di sini apa nih? Di sini namanya, nama dia. Biar yang muncul nama tapi yang kesimpan ID gitu, karena nggak mungkin kita milih ID gitu. Coba kita reload. Seret. Expected. Di mana? Di blade. Di blade ada errornya. Di mana itu? Option. Syntax error. Aduh, pusing. Wah, bingung nih kalau nyari error gini nih. Option. Kalau teman-teman yang tahu, kabarin aja nih. User. Kenapa dia error? Coba ini kita ganti dulu. Yes. Aduh.
Unit tes. Nah, ini bisa. Nah, ini harusnya usernya sih, sesuai jumlah usernya. Nah, ini kenapa seperti ini? Kita harus cari tahu. Ini ya, dia pakai panah ya, saya juga lupa. User ID, terus jangan lupa name ya. User name kok. Coba kita refresh. Apakah dia benar? Ah, udah benar. Nah, jadi ini bakal sesuai di sini ya. Ujang, Ilham, Udin, gitu. Bakal sesuai sama di sana. Kok ke sini sih? Nah, ini bakal sesuai gitu. Jadi kita bakal milih nih. Kalau Ujang dia otomatis yang kesimpan ID-nya. ID-nya Ujang berapa? Satu. Nah, otomatis yang kesimpan satu gitu. Ini jangan ID user deh. User pembuat gitu namanya. Itu jelek ya tampilannya ya. Kalau pakai ini gimana? Select. Select. Wah, lambat loadingnya. Nah, ini ada class form select. Coba. Ada perubahan. Kalau kita ganti user pembuat kartu. Nah, begini jadinya. Yang ininya yang tuh bentar. Ini kita copy aja. Oh, dia nggak usah lagi pakai ini. Bentar, bingung. Ini benar form label tetap. Aduh, aneh. Label ini copy, select. For each ini copy, select. Oke, sip. Ya. Oke, coba kita lihat. Udah bagus belum? Copy paste aja dari Bootstrap. Nah, dah bagus ya, rapi dikit lah. Tinggal pilih gini. Seret. User membuat katanya siapa? Ujang. Namanya siapa? Itu kita isi. Nah, sekarang di form itu kita harus tambahin yang namanya action. Action itu ke form. Bukan, action itu namanya ke webnya. Nah, kita harus buat ini halaman create-nya udah. Sekarang kita harus buat untuk nge-save-nya. Kita udah bisa lah, udah. Intinya controller ini itu, create ini itu untuk ngampilin data ini aja. Untuk menerima datanya itu belum ada. Nah, kita coba sekarang buat untuk menerima datanya gimana. Nah, kita buat dulu dari sini. Nah, ini kita ganti biasanya bukan create. Kalau bakunya itu standarnya itu store namanya. Bukan di sini ya, ini tetap create. Nah, metodenya kita ganti post. Terus ininya kita ganti store untuk menyimpan data gitu store. Ininya tetap sama create. Nah, caranya untuk ke sini itu gimana? Itu dari secretnya itu ditambahin di form ujung sini ke create. Terus metodenya post. Nah, gitu. Oke. Create method post. Nah, dia bakal ke store. Store-nya itu di sini. Kita belum buat store-nya. Store. Nah, biasanya kita bakal dapat data-data yang tadi diisi di form itu ya. Nah, caranya gimana? Kita tulis request. Nah, request ini area gede apa enggak ya? Ini gede. Request kita bakal dapat data-data yang tadi diisi dari form. Nah, kita cek aja. Kita daidam. Biasa kita daidam untuk melihat hasilnya. Kita request all untuk melihat seluruh isi dari request. Nah, ini balikin aja ke return redirect. Nah, redirect itu apa? Ngeakses URL home, balik ke home. Nanti setelah store data kita balik ke home. Tapi sekarang kita DD dulu aja. Isinya udah benar belum nih? Kita Ilham misalnya. Yang satu masak. Nah, foto ini kan harusnya nggak gini ya. Foto nanti deh kita komen dulu deh.
foto. Kita komen dulu aja foto. Cara komen tuh gini. Gitu. Nah, kita taruh di bawah foto. Fotonya masih edge. Wah, masih belum diganti. Untung kelihatan. Ini hobi. Save, nanti fotonya hilang. Oke, kita masukin. Nanti foto terakhir ya habis ini. Ini 21 hobi mas minum. Submit. Page expire. Nah, kenapa page expire? Karena Laravel itu kita harus ada yang namanya CSRF. SRF protection. Nah, ini intinya untuk mengamankan lah, biar nggak kena keamanan security system lah, biar datanya nggak diretas dan lain-lain. Jadi kita cuma perlu nambahin sini. Nah, kalau yang lain itu tokennya sulit, harus gimana. Tapi kalau kita pakai Laravel, kita cuma perlu nambahin ini, CSRF. Udah gitu aja. Sekarang kita coba isi datanya ulang. Ilham, Nadir, 21, minum. Oke. Nah, kita udah dapat nih data-datanya, name, age, hobi. Udah berhasil ya. Sesuai sama yang di sini, name, age, hobi. Ini user ininya belum ya? ID usernya belum ya? Kenapa ID user yang nggak dapat? Nah, ini kita harus cari tahu. Value name-nya mana? Name. Select. Nah, ini kita belum ada name-nya di sini, makanya kita nggak dapat. User. Oke, udah. Kita balik lagi. Ini kita ganti Nadir lagi. Set. Nah, udah dapat kita ID user yang udah dapat sesuai yang kita inginkan ya. Oke, udah. Sekarang kita coba simpan ya. Data-data itu kita save ke database ini. Oke. Kita coba dulu. Create. Caranya adalah kita di sini, terus kita buat kartu baru. Kita namanya card aja, card sama dengan new card. Kita buat kartu baru, new card. Caranya kayak gini, terus kita simpen-simpenin data-datanya. Card apa aja tadi? Kita dapatnya name, ID user, sama dengan request ID user. Nah, ini bakal gini terus semuanya nih. ID user, terus apa lagi? Name, age, lagi hobi. Udah ya, kita baru sampai hobi, nanti kita tambahin foto deh. Hobi. Oke, terus save, jangan lupa di save. Nah, setelah di save dia bakal balik ke home. Oke, kita coba ya. Refresh langsung ke save nih. Apa kita ulang deh, kita isi ulang deh. Ilham, kartu Ilham bagus. Umur 21, hobi makan. Enter, ada error nih. Age doesn't have default value. Kenapa age? Oh, ini kurang age ternyata bro. Kurang age. Lah, ini name isinya age. Aduh. Nah, balik lagi. Error tuh nggak usah panik sih. Kita tinggal cari aja errornya kenapa. Field photo doesn't have default value. Ternyata foto harus diisi katanya. Oke, kalau gitu kita isi aja di sini deh. Kita karang foto. Kita isi kosong dulu. Karena harus ada ternyata. Ketika dia udah ada di sini, mana tadi? Ketika dia udah ada di sini, ini saya kan udah ada foto nih. Saya mau kosong gitu nggak boleh sama dia. Harus diisi tetap. Oke lah, saya isi kosong ini aja dulu. Oke ya, sekarang kita coba balik lagi isi lagi. Oke, sudah berhasil. Kita nambah nih. Nadir makan hobinya. Coba kita tambah lagi. Nah, kita tambahin di sini deh. Di yang paling kiri apa gimana ya? Bentar, layout di samping home.
Ada buat kartu baru. Nah, kita udah bisa lihat hasilnya atau bisa lihat dari sini sih. Nah, ini baru 4 ya ketika kita refresh. Nah, udah ada yang baru nih. Tuh, ini kita keisi kosong tadi fotonya dengan coba kita udah buat nih buat kartu baru, kita klik set. Nah, kita bakal ke sini isi Udin kartu baru. Lompat ke enter. Nah, udah kebuat nih si Udin. Oke, ini untuk create sudah selesai, cukup seperti ini aja. Sekarang saya mau tambahin beberapa deh. Nambah data session, saya mau ngejelasin session. Session itu untuk ngasih info kalau kita tuh udah berhasil buat gitu loh. Jadi itu bakal ditaruh di controller sini, terus kita tambahin session slash sukses. Isinya apa? Nah, sukses. Terus tulisannya Anda kartu baru berhasil ditambahkan. Nah, sekarang kita harus tambahin flashnya itu di setelah halamannya. Nih, halamannya kan dioper ke home, berarti kita harus buat di home. Home itu apa? Home itu kan show ya, home itu show. Kita ke show, berarti show ini udah ditutup tadi. Show, nah yang sini tadi kita harus tambahin info session. Nah, coba cari di dalam Laravel ada nggak ya? Harusnya ada sih session retrieving data. Section utilization. Oh, ini aja deh, kita lihat dari yang saya pernah buat aja. Nah, nih, if session has. Dah, oke, kita tutup. Nah, kita tinggal tambah ini. Ketika session punya, udah kok tutup. Nah, ini jangan danger, kita kan tadi sukses ya. Ketika dia sukses, ini alert sukses. Nah, coba kita cek ya, kita buat kartu, nanti dia bakal dapet nih. Ketika dia punya sesi sukses, dia bakal nampilin info-info ini. H2 sukses. Nah, sukses ini get itu adalah isi dari sini. Nih, kartu baru berhasil ditambahkan itu ini. Gitu. Coba kita coba bikin kartu ya. Nah, ini nggak bakal muncul dia sessionnya karena nggak ada. Coba kita buat kartu. Terus kita taruh Ilham. Ilham kayak tadi udah Udin. Ya. Nah, kita dapat nih kartu berhasil ditambahkan. Jadi ada infonya gitu. Nah, itu yang pertama untuk ngasih info. Kalau mau info gagal mungkin juga bisa jadi di kontrolernya kita tambahin. Ketika dia gagal save, nanti dia munculin apa gitu. Tadi saya ada yang kelupaan ya. Saya mau nampilin pagination di sini biar nggak ini kan kebanyakan nih yang scroll scroll. Kita mau buat dia berhalaman aja gitu. Kita tampilin tiga data aja lah. Caranya itu di show ini kita ganti paginate. Tiga. Coba kita refresh ya. Set. Nah, dia bakal tiga doang. Nah, tapi kita harus tambahin yang namanya links. Coba di sini ada nggak yang links? Paginate. Paginate. Hmm, seret. Supaya gini, gak usah. Kita contek aja dari yang pernah saya buat. Gimana ya? Gimana, Kak? Nah, ini dia. Paginet, card paginet 3. Nah, kita ke halaman show. Kita buat di paling bawahnya sebelum putar deh. Nah, ini card links ini untuk pindah-pindah halamannya gitu. Pindah-pindah halaman. Coba kita masuk. Nah, ini ada rusak nih. Tapi ini udah bisa nih. Kita ke next. Nah, dia bakal ID selanjutnya. Kita next, dia bakal ke selanjutnya. Balik. Nah, tapi ini ada rusak nih. Saya kemarin sempat bingung nih kenapa rusak ini kan. Saya coba cari ya di Google. Pagination Laravel error. Laravel network. Nah, kita coba cari. Nanti disuruh tambahin gitu.
Bentar, kita coba cari di mana ya kemarin ya. Paginate bootstrap. Nah, how to fix Laravel 8 UI paginate problem. Nah, ini mengalami permasalahan yang sama dengan saya gitu. Nah, dia ngasih tahu nih, ketika kita mau ada pagination, kita harus ikut ini. Nah, kita coba cari yang di sini. Nah, kita tinggal nambahin. Ketika Laravel yang digunakan versi 8, nah karena kita kan pakainya versi 8 yang terbaru nih. Kita harus tambahin di sini. Tambahin paginator use bootstrap di app service provider.php. Kita cari app service provider.php. Di bootnya apa di mana tuh? Di boot kita tambahin paginator use bootstrap. Terus kita refresh, udah betul belum? Paginator not found, kita tambahin aja. Gimana cara nambahinnya? Kita cari lagi di sini. Nah, ini use illuminate paginator. Seret, dah. Kita kesini refresh. Oke, udah bener ya, udah bagus nih. Udah nggak ada lagi yang panjang-panjang ke bawah. Saya ganti-ganti gini. Nah, gitu. Jadi kalau ada error apa, sebenarnya kita cari di sebelumnya saya nggak tahu gitu. Terus saya nyari-nyari, ternyata ada yang punya permasalahan yang sama. Dan emang dibenerinnya kayak gitu. Paginator bootstrap, using bootstrap gitu. Oke, paginator udah bisa ya. Kita bisa pindah-pindah halaman. Bikin kartu udah bisa, session udah bisa. Sekarang saya mau tambahin validasi di front end dan back end. Sekarang kita mau coba validasi di back end dulu, karena yang paling penting itu validasi itu di back end. Nah, jadi sebelum store kita bakal ngelakuin validasi. Kita contek aja dari sini. Ini saya udah pernah buat sebelumnya. Kita contek validate. Nah, oke, ditutup, kita copy paste. Nah, oke. Jadi kita bakal validasi foto, nggak usah dulu. Nah, ID user itu wajib diisi. Nama itu minimal 3 huruf, maksimal 100, umur maksimal berapa, dan berapa. Oke, jadi kayak gini caranya. Terus kita tinggal jalanin. Contoh ya, Nadir, terus namanya Nadir. Namanya kita pendekin deh, karena tadi kan minimal 3 huruf. Nah, ini kita isi 2 huruf. Seret, umur 21, hobinya masak. Nah, dia bakal balik lagi ke sini. Nah, tapi nggak ada info apa-apa nih. Nah, kita harus tampilin info. Nah, coba cari di sini. Gitu ya. Validation. Form request panel scripting. Working with error message. Ini ada nggak? Kita contek aja lah. Working with error message. Di sini kayaknya ada. Error. Mana ya? Nampilin errornya. Nah, ini if error as any. Coba kita tampilin di create-nya berarti. Di dalam row deh. Nah, ketika dia mempunyai error, permasalahan pada validasi ini, itu bakal ditampilin di sini. Coba ya, kita tes ya. Kita refresh. Isi 2 huruf doang namanya. Sini 21, ini apa? Submit. Nah, nama harus 3 karakter minimal. Nah, ini sesuai dengan aturan yang kita buat di sini tadi. Nah, inilah validasi yang ada dari Laravel sendiri. Otomatis bisa gitu. Ini fungsi validate cuma ada di Laravel. Terus kita mau errornya tuh per satu-satu aja lah. Jangan keseluruhan gini. Coba ini kita langsung enter aja nih. Kita nggak isi apa-apa nih. Nah, dia otomatis banyak. Ini required, ini required, ini required. Nah, kita buat dia per satu-satu. Jadi di bawahnya ini. Caranya itu, coba kita contek. Nah, error nih. Gitu. Coba kita ke create. Di bawah input ini kita tambahin error name. Ini name, berarti errornya name benar. Nama, kartu wajib diisi, dan minimal 3 huruf. Nah, ini kita tambahin lagi di yang lain. Umur. Umur peraturannya apa tadi? Maksimal 3. Oh, gini aja, umur wajib diisi aja. Age berarti. Age.
umur wajib diisi. Nah, coba gitu ya, kita validasi, kita coba cek, kita refresh dulu lah, terus kita, waduh ada di bawah nama ada tipe ini, Ilham, masukin namanya, umurnya berapa, hobinya submit. Nah ini berhasil, astagfirullahaladzim, kita buat yang gagal ya, kita submit langsung, seret. Nah dia udah bakal ada di bawah sini, nama kartu wajib diisi, umur wajib diisi gitu. Itu untuk nampilin error pakai back end ya. Kalau mau pakai front end itu bisa gampang, caranya gini, name kita buat di sini require, udah selesai gitu aja. Age juga require, wajib diisi. Hobi juga require. Nah bedanya apa dengan ini front end dan tadi back end? Kalau front end itu kita belum sampai ke backend, belum sampai kontrol, kita udah ditahan. Nah, please fill out this field. Nah, ini otomatis ke sini nggak bisa diganti sih. Itu kalau pakai front end di sini. Nah, front end di sini kita bisa aja manggil function JavaScript yang berfungsi untuk misalnya umur, untuk ngebatasin biar dia huruf selalu. Nah, ini kita bisa ganti sih di sini kalau mau sederhana, type-nya number. Ketika kita refresh, nah otomatis dia kayak gini bentuknya number. Ini kita nggak bisa ketik nih, huruf-huruf nggak bisa diketik, kita pakai angka aja bisanya gitu. Jadi udah ada validasinya nih itu di depan, jadi belum ke controller udah ketahan. Kita isi kartu Ujang 20, hobinya memasak. Oke, kita isi, bisa ada muncul gini, kita next bisa ya, yang tadi baru kita buat. Nah oke, itu back end front end udah, outgrade udah. Sekarang kita out belum nih, out belum, kita jalan fungsi out deh. Out itu gimana gunanya? Ini coba, ini kita requirednya harus dihapus dulu berarti. Jadi kita tambahin di sini, kita tambahin value. Oh, nah, apa tadi? Age. Kenapa dia error nih? Karena dia nggak ada tutup petiknya. Age. Sama name. Nah, saya jelasin fungsinya ini. Name, hobi. Nah, ini jadinya kalau ketika kita belum isi, itu bakal balik lagi. Contoh, nama apa? Kita udah isi panjang, misalnya nama, umur, hobi. Hobi kosong deh, hobinya error. Ketika klik, nah ini bakal tetap ada nih. Sebelumnya tuh hilang gitu. Sebelumnya ketika nggak pakai alt, dia tuh bakal hilang gitu. Jadi kita udah capek-capek nulis hilang karena validasi ketabrak backendnya. Nah, untuk menghindari itu makanya kita pakai out. Kalau kita udah pakai out, dia nggak bakal hilang gitu. Misalnya kita salah lagi nih, submit, nah dia bakal tetap ada, atau kita ganti deh umurnya yang kosong. Ini ada udah panjang, hobinya udah dia nulis udah panjang gitu kan. Submit, ternyata dia error, umur wajib diisi. Nah ini nggak bakal hilang gitu. Nah itulah fungsi dari si out ini gitu. Oke, itu fungsi out sudah dijelaskan. Kita tambahin lagi required karena enak sih kalau pakai required ini. Jadi ketahan di sini sebelum sampai ke back end gitu. Ini dari front end-nya aja. Oke, udah create udah selesai.